Oke, selamat datang di channel Anak Tua bersama gue Dito Wangsa dan Randy. di segmen Anak Tua Menjawab. Ngopi dulu cuy. And let's go guys. Alright guys, so good to be back. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja, sehat-sehat. Landy sehat? Nah, Alhamdulillah. Dan ini adalah episode Anak Tua Menjawab yang ke berapa Lan? Ketiga ya. Jadi udah 3 kali kita bikin. Dan ini anyway kita mau ngucapin juga turut berbelasungkawa ya, berduka cita untuk kejadian yang cukup mengerikan ya kemarin yang terjadi di ini ya sekitaran Pulau Seribu ya katanya itu terjadi jatuhnya kapal Sriwijaya SJY 182. Kita deep condolences lah buat mereka semua. Semoga diterima amal ibadahnya dan semoga yang ditinggalkan juga merasa tabah dan sabar untuk mereka. Karena gue ngebayangin banget, kebayang sih maksudnya untuk ngebangkitin lagi semangat hidup kalau udah ditinggal lama. Sudahlah, jangan bersedih. Yang penting kita mau bahas sekarang adalah tentang apa aja yang paling banyak ditanyain di Anak Tua belakangan ini. Dan ini sebetulnya, ini sih kayaknya nggak di Anak Tua doang ya, kayaknya semua orang juga pada ngomongin tentang yang satu ini, yaitu mengenai PS4 itu discontinue katanya. Jadi discontinue itu apa? Discontinue itu berhenti produksinya. Lalu timbullah banyak spekulasi, dan kalau kalian nge-browse di Google terus nulis PS4 discontinue, itu banyak banget portal-portal game yang nulis, bahkan teknologi dan apapun itu yang tidak berkaitan dengan game pun mereka banyak yang menulis tentang bagaimana si PS4 ini discontinue gitu. Dan itu discontinue-nya tuh nggak cuman nggak semuanya sebetulnya. Mari kita lihat beritanya yang ditulis sama Landy di Instagramnya Anak Tua nih, gue kasih lihat. Nah, inilah dia ya postingannya Landy, dan kita bisa lihat di sini. Gue bacain dulu. Jumlah permintaan tinggi dan stok yang masih terbatas membuat Sony akhirnya harus mengurangi produksi PS4 demi meningkatkan jumlah produksi PS5. Dilaporkan bahwa Sony meyakini model PS4 Slim, yang ini PS4 Pro, yang itu menyisakan satu-satunya model PlayStation 4 Slim 500GB. Semoga langkah tersebut dapat mengatasi masalah ketersediaan dari PS5 yang masih tergolong langka di beberapa negara semenjak perilisannya pada bulan November 2020. Nah, jadi seperti yang kalian bisa baca di sini, sebetulnya spekulasi dari gue dan Landy di sini adalah memang ini untuk mendorong produksi dari PS5 yang memang produksinya masih sangat sedikit lah nih. Iya, dan juga itulah ya, masih banyak yang belum kebagian gitu. Nah, ini kan salah satu langkah yang diambil Sony buat mengatasi masalah stok yang masih terbatas gitu kan. Yes. Nah, cuman ini tuh solusi, tapi di satu sisi juga jadi menimbulkan masalah baru gitu jadinya. I see. Betul. Nah, bener nggak? Bener Jadi banget. seolah-olah dia pengen nambahin ini, cuman yang belum bagian PS4 jadi gimana nih nanti harga PS4 jadi mahal, jadi naik dong gitu kan. Betul. Dan jadi kayak buat yang lagi nabung pengen beli ini kan pasti dilema banget jadinya gitu kan. betul, kabarnya yang menjadi dilema kabarnya, karena aktualisasinya sih gue nggak tahu apakah memang ini dihentikan karena memang sudah produksi banyak, ya kan bisa jadi bahwa produksi dihentikan ya, tapi udah nyetok nih 13 juta konsol. Siapa tahu kan tiba-tiba ya, kita juga nggak tahu gitu. Discontinue ini terjadi karena mereka mungkin sudah mencapai titik produksi yang dirasa cukup gitu, karena mereka pasti punya kurva penjualan yang jelas juga bahwa kayaknya nggak mungkin lebih dari sekian lagi nih penjualannya. Jadi dengan berhentinya produksi ini memang tidak ada yang baru lagi secara produksiannya itu, tapi belum tahu ya kapan diberlakukannya. Dan ini beritanya sih sejauh ini yang gue baca dari berbagai artikel, dan kebanyakan bahkan media besar pun isinya banyak banget asumsi sebetulnya. Ini belum ada tanggal pastinya kapan akan diberhentikan produksinya sebetulnya. Belum ada sampai hari ini, setahu gue belum ada. Gitu, belum ada. Jadi memang ini masih semuanya berita-berita yang kita bakal berspekulasi atau asumsi aja sih sebetulnya isinya. Cuman yang pasti itu ya, balik lagi yang gue tadi bilang bahwa memang mungkin udah diproduksi cukup banyak. Jadi mungkin untuk menyuplai kebutuhan pemain-pemain baru dari PS4 yang disebut ada Slim dan seri sekian dan Pro dan seri sekian, kita akan fokus sama Pro-nya aja karena Slim-nya sih masih ada, dan Fat mah udah pasti
sudah lah ya, udah lewat ya harusnya emang. Udah lewat. Jadi kalau kita konsentrasi sama pro-nya doang aja juga, ya gue rasa memang mungkin produksinya udah cukup. Jadi mungkin ada stoknya mah gitu. Cuman memang udah nggak perlu diproduksi lagi karena mereka butuh kefokusan untuk PS5. Itu kan make sense banget karena memang permintaan dari PS5 ini banyak sekali lah nih bisa dibilang ya. Iya. Walaupun kemarin waktu live malam minggu ngobrol di Repsol ada teman-teman yang nonton juga yang bilang bahwa di Jepang tuh nggak laku gitu. Sebetulnya gue juga sempat grinding sedikit. Landy juga pasti sempat baca-baca gitu ya kenapa apa yang terjadi di Jepang karena kita dapat beberapa newsletter juga. Sebetulnya kata dari nggak lakunya aja sih yang kurang tepat. Jadi bukan nggak laku tapi tidak lebih baik penjualannya gitu. Tapi belum masuk dibanding sebelumnya. Betul. Jadi kalau udah sampai masuk nggak laku mah itu berarti udah masuk kayak Xbox One di masanya gitu. Itu ya mungkin udah bisa dikategorikan kurang laku, itu pun bukan nggak laku, kurang laku gitu. Tapi kalau dibilang nggak laku nggak juga sebetulnya, cuman penjualannya aja nggak lebih baik. Cuman itu di Jepang ya kita bicaranya konteksnya. Tapi kalau di luar Jepang sih kayaknya heboh sekali gitu. Bahkan di Indonesia masih banyak banget yang wah mana lagi deh gitu kan. Iya, kapan gitu kan. Iya betul. Oke, kita akan jawabin secara singkat ya. Pertanyaan mungkin kalau ada di kolom komentar dari apa yang Landy posting. Tap. Ya ini dia nih. Yang pertama ini ada dari Putra Adi 15 underscore. Kalau berhenti produksi gitu, next gamenya masih ada yang bisa dimainin di PS4 atau udah only PS5? Nah ini pertanyaan yang sangat-sangat sering sekali dipertanyakan juga bahkan sebelum ada berita discontinue ya. Iya. Jadi yang discontinue itu mesin mas ya. Jadi bukan gamenya gitu. Jadi harusnya tidak perlu khawatir sih untuk masalah game gitu. Karena yang di discontinue adalah mesinnya. Walaupun memang dengan di discontinue mesinnya mengindikasikan bahwa mungkin gamenya juga akan menyusul ya Len nih. Menyusul, cuman ya itulah kayak yang udah sering juga kita kasih tahu gitu. Kayak dari seri sebelumnya juga setelah mesinnya beres itu gamenya tuh masih ada umur ya mungkin 3 tahunan kali ya, 3 sampai 5 tahun gitu. 3 tahun lah kita ambil amannya, mungkin di 3 tahun masih aman. Jadi untuk menanggapi pertanyaan tersebut begitu sih. Jadi ini kita fokusnya pada discontinue mesin itu pun nggak semua, cuman yang Pro dan Slim seri tertentu aja gitu. Alright, selanjutnya ini ada lagi dari Chandra nih. Chandra 180405. Waduh, kayak nomor McD. Dan pertanyaannya adalah ini produksinya di stop sementara sampai PS5 stoknya banyak atau stop permanen ya? Oke. Jadi ini kita nggak tahu sih sebetulnya. Cuman secara asumsi lu gimana, Len? Gue sih permanen kali ya. Permanen? Karena kan jadi kan mereka nyetop produksi yang si PS4 ini kan buat ningkatin produksi PS5. Nah, dengan kata lain, mereka pengen menjual lebih banyak si konsol PS5 ini gitu kan. Betul. Nah, ya asumsi gue sih kalau misalnya nanti memang sudah banyak, ya udah mereka akan jualan yang PS5 gitu. Ngapain produksi yang 4 lagi gitu kan. Make sense sih. Kalau masalah ya karena discontinue juga nggak semua. Karena PS4 masih ada sih yang diproduksi gitu kan istilahnya. Berarti yang 2 itu gue rasa emang permanen sih, secara permanen mungkin saja. Alright, selanjutnya ada lagi dari Bayi Metal. Anjing, dari Bayi udah metal. Baru beli PS4 tahun lalu. Ya nggak apa-apa. Pernyataan ini bukan pertanyaan. Oke, kita lanjut lagi. Ada Bliss Batch 2 PS5 kapan tak apal. Can apal ya Irahana. Tapi yang pasti PS5 Batch 2 sih gua berasumsi lagi asumsi semua ini isinya video ya. Dan harapan gue adalah di pertengahan 2021 harusnya udah normal lah. Karena kalau ngomongin banyak yang beredar mungkin banyak aja, cuman scalpers yang pegang, harganya juga gila gitu ya. Ini kita bicara dengan konteks bahwa memang harganya adalah harga normal gitu. Harganya harga normal. Mungkin pertengahan 2021 gua harap sih sudah normal. Selanjutnya ada lagi dari Abencraft. Slow aja lah, mainin aja dulu PS4 sampai puas. Gak usah ribet, gua aja baru 5 bulan beli PS4 Pro. Mantap. Kalau dia kan pasti ya udah aman lah. Ya dia udah aman. Nah ini yang gak aman adalah RDX II. Waduh, lagi nabung malah berhenti. Tapi bukan berarti nggak bisa beli loh. Len, sebetulnya. Iya, cuman kan ini dia lagi nabung malah berhenti. Maksudnya dia baru mau mulai nabung atau udah kekumpul berapa gitu, kita nggak tahu kan. Betul.
Tapi yang pasti walaupun memang bukan berarti lu nggak bisa beli, cuman kalau suatu barang produksinya itu udah diumumkan dihentikan gitu ya, besar kemungkinan ada aja orang yang goreng-goreng sih emang sih. Itu yang harus dihindari sih emang. Iya, makanya. Betul. Alright, kita lanjut lagi ke beberapa pertanyaan lagi ya. Nah, ini dari Faras Nawaf. Setuju sih soalnya harga PS4 Pro baru juga nanggung dengan harga PS5. PS5 juga bisa backward compatibility, jadi ya udah bisa mainin game PS4 deh. Iya bener banget sih. Kalau emang lu yang cukup open gitu ya, cukup bisa nerima, dan ini sih bisa diomongin secara gampang kalau emang lu nantinya punya kemampuan untuk beli PS5 sebetulnya. Iya. Buat mereka yang masih punya budgetnya di PS4 mungkin lu sih enak gitu kan. Tapi memang gue sih harus tetap mengingatkan sama teman-teman semuanya ya. Ini gue cuma mengingatkan aja sebagai teman ya, bahwa yang namanya game itu adalah kebutuhan tersier saudara-saudara, apalagi di kala pandemi seperti ini, dimana apapun juga susah di kala sekarang ya Len ya. Video game ini bukan keutamaan ya. Jadi maksud gue ini jauh setelah sandang pangan gitu terpenuhi gitu, baru lu bisa kesana. Jadi jangan too much juga sih, terlalu wah nih mikirin ini gimana segala macam, harus bisa punya dan segala macam, enggak juga sih gitu. Karena ya ini mah hiburan aja gitu sebetulnya. Oke, kita bacain lagi yang selanjutnya. Kasihan semua, aduh, wah baru juga beli PS4 ya, alhamdulillah gitu. Mohon maaf nih lagi. Ya kenapa ya, ini si Raideski 1 ini memposting list yang sudah mengerjakan tugas tanggal 7 Januari 2021. Aduh bangke. Ya Allah, ada 16 orang lagi nih. Adelia kasih. Iya, dan ini tolong yang jelas ya, tugas apa nih, kita nggak tahu. Tolong dicantumin nanti di bawah ya, tugasnya tugas apa gitu. Aduh bangsat. Ya juga ya anjing, tidak ada kejelasan ini jatuh. Ini sebetulnya tugasnya tugas apa? Iya benar. Aduh ya Allah. Tapi ya mungkin banyak teman-teman juga yang berasumsi bahwa harga PS4 Pro lah khususnya ini akan naik gitu ya. Itu udah pernah kita bahas berkali-kali juga sih. Kalau anak tua udah sering ngomong bahwa memang kemungkinan itu sangat dekat dan sangat mungkin terjadi. Walaupun kita tidak menyangka bahwa discontinue-nya ini dilakukan secepat ini ya Len ya. Ini cukup cepat sih sebetulnya. Kita nggak nyangka juga sih. Walaupun ini bukan discontinue total, tapi paling tidak ini udah kayak apa ya, ibaratnya mau udah lampu kuning ya. Jadi buat kalian yang berinvestasi di PS4 mungkin ya berpikirnya lebih ke PS5. Mungkin tadi ada yang bilang juga memang kita kayak digiring atau secara tidak langsung kita tuh didorong untuk bisa pindah ke PS5. Pindah gitu ya. Secara perlahan. But ya nggak masalah juga sih, karena memang Sony juga, PlayStation juga kan dagang ya, butuh juga untuk orang beli dan segala macam. Jadi ya ini caranya mereka, dan caranya masih smooth lah. Gue rasa masih halus lah caranya. Dengan sekarang pemain PS4 juga masih sangat dimanjakan nih. Baru dapat free game-nya bagus, Tomb Raider sama Gridfall lagi. Maksud gue kan ya masih community-nya masih ini banget lah, masih diasuh dengan baik lah, masih diurus ya. Jadi nggak usah terlalu komplain masalah itu. Tinggal kalian kalau udah ada rezekinya ya pindah ya lainnya kalau bisa ya. Iya, dan apa ya, ini juga umurnya juga udah cukup lama juga gitu sebenarnya. 7 tahun ya, bosku, ya mau 8 tahun. Iya kan, jadi memang ya kayaknya udah waktunya juga gitu kan, kalau emang tadi bilang dipaksa pindah perlahan gitu. Iya, udah nggak harus, ya harusnya memang sudah pindah gitu sebetulnya. Alright, gitu aja. So akhir kata dari gue malam ini mungkin semoga kalian semua yang emang berharap bisa dapetin PS5 atau baru nabung PS4-nya, gue doain semoga bisa kebeli dan tercapai, dan mudah-mudahan nggak ada yang goreng-goreng harganya. So harganya bisa tenang, walaupun ada naik-naik dikit, gue rasa wajar karena memang ada kelangkaan di sana. Tapi mudah-mudahan nggak heboh lah, intinya gitu ya. Oke. Terima kasih. Secara wajar aja. Alright, gitu aja dari gue di Tuangsa dan Randy untuk konten Anak Tua Menjawab kali ini. Dan silakan juga kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian mengenai kelangkaan dari PS5 yang mungkin terjadi ke depannya. Alright, gitu aja. Play original, bangga original, dan jangan lupa bersyukur. Bye-bye.